Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fid dini karra'si fil jasad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Kunafa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas ciri-ciri orang yang soleh, yaitu ada 11. 2 dari akidahnya, yaitu imannya mantap, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Itu terdapat pada Quran surat 49 ayat 15. Yang kedua, tauhidnya murni, tidak terkontaminasi dengan syirik, khurafat dan tahayul. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu ibadah. Ciri-ciri orang yang soleh, ibadahnya paling tidak ada 5. Yang pertama, sholatnya di awal waktu dan berjamaah. As-salatu ala waktiha. Jadi sholat di sini bukan ala waktiha, bukan berarti pada waktunya, tapi di awal waktu. Kalau pada waktunya atau dalam waktunya bisa jadi as-salatu fi waktiha. Tapi ini as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu dan berjamaah. Itu yang pertama. Yang dimaksud adalah sholat wajib atau sholat fardu. Yang kedua, sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat wajib atau sholat fardu. Nah, itu sholat rawatib yang muakkadah, yang Nabi selalu mengerjakannya, itu ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, itu jumlahnya semuanya ada 12. Dan salat rawatib yang ghairu muakkad, yang Nabi jarang atau tidak selalu mengerjakannya, itu ada 10 rakaat. Itu 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Itu seluruhnya ada 10 rakaat. Terus yang ketiga, mengerjakan sholat tahajud dan witir. Sholat tahajudnya 8 rakaat, sholat witirnya 3 rakaat.
Jadi kalau kita total sholat kita sehari, ciri-ciri orang yang saleh itu paling tidak ada 50. Sholat wajibnya 17 rakaat, sholat rawatibnya yang muakkadah ada 12, yang ghairu muakkadah ada 10. Jadi sholat rawatibnya ada 22, ditambah sholat fardunya 17 rakaat, jadi 39 rakaat. Ditambah sholat tahajudnya 8 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Jadi 39 ditambah 11, 50 rakaat. Nah, untuk orang-orang yang punya waktu, ya silahkan mengerjakan sholat 50 waktu ini atau 50 rakaat ini. Itu salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang soleh. Nah, kemudian itu dia dari sholatnya, karena sholat ini sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena Nabi umpamakan sholat itu as-sholatu fil dini karrosi fil jasad. Kedudukan sholat di dalam agama itu seperti halnya kedudukan kepala pada jasad kita. Jadi orang tidak punya tangan masih bisa hidup, orang tidak punya kaki masih bisa hidup, tapi orang tidak punya kepala, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kepala. Nah, begitu juga orang yang tidak sholat itu Nabi umpamakan orang itu sudah mati, sudah tidak ada kepalanya gitu. Jadi orang yang tidak sholat sama juga orang mati itu. Jadi banyak tuh hadis-hadis tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama pada dirinya. Waman tarakaha faqad haddamaddin. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama pada dirinya. Jadi banyak hadis-hadis tentang sholat ini. Dan sholat yang dicontohkan oleh Nabi harus kita ikuti. Kita sholat itu nggak boleh nambah ngurangin. Mentang-mentang masih seger sholat subuh ditambahin 3 rakaat, nggak sah malah, meskipun lebih banyak gitu. Harus ikut Nabi gitu. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi demikian. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat gitu. Nah itu tentang sholat. Jadi ciri-ciri orang yang sholat tadi, sholat ibadahnya, sholatnya di awal waktu dan berjamaah, mengerjakan sholat rawatib. Kemudian yang ketiga mengerjakan sholat tahajud dan witir. Kemudian sekarang yang keempat apa? Yang keempat puasa Senin Kamis. Jadi ciri-ciri orang yang sholat itu dia selalu puasa setiap Senin dan Kamis. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima tidak ada hari tanpa baca Quran. Jadi dia setiap hari baca Quran. Paling tidak sebelum tidur baca Quran. Berapa saja? Syukur-syukur paling tidak bisa 1 juz sebelum tidur dan 1 juz setelah bangun. Karena Quran ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak, atau di hari berbangkit kelak, atau di akhirat kelak. Kata Nabi apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu sesungguhnya akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa yang menjadi sahabat Al-Quran? Ya orang yang setiap hari selalu baca Quran. Meskipun sedikit, tapi dia tetap istiqomah setiap hari baca Al-Quran. Nah itu ibadahnya ada 5. Nah kemudian yang berikutnya yaitu sosial. Sosialnya hanya satu, yaitu setiap hari dia selalu bersedekah meskipun sedikit, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, baik keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dia selalu bersedekah.
Hadirin jamaah pengajian Al-Hunafa dan Al-Irbiah yang saya hormati. Tadi sesi sebelumnya kita sudah bahas ciri-ciri orang yang soleh, yaitu akidahnya ada 2, ibadahnya ada 5, kemudian sosialnya ada 1. Nah, yang bagian terakhir ini yaitu tentang akhlak. Akhlak ini merupakan buah dari keberagamaan seseorang. Jadi kalau akhlak seseorang itu mulia, maka berarti dia telah menjalankan agama itu dengan yang sebenar-benarnya dan selurus-lurusnya. Jadi kalau akidahnya kuat, maka syariatnya akan taat. Kalau syariatnya taat, maka akhlaknya akan mulia. Itu prinsip kita beragama. Nah, akhlak ini yang ingin saya sampaikan di sini, sebetulnya akhlak mulia itu banyak. Akhlakul karimah itu banyak. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam tema ciri-ciri orang yang saleh itu, yang tadi saya sudah sebutkan, yang sudah lalu ada 8 itu. Nah, 3 lagi ini adalah tentang akhlak. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu. Kata Nabi apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada ibu bapak, akhlak kepada yang lebih tua, atau akhlak kepada sesama, akhlak kepada yang lebih muda, dan akhlak kepada alam lingkungan. Itulah yang harus kita jaga, paling tidak 4 tadi. Akhlak kepada Allah itu bagaimana? Ya, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan atau menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Itu. Kemudian yang kedua akhlak kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan, kita usahakan untuk ikut juga mengerjakan, meneladani Rasulullah SAW. Dan apa yang Rasulullah tidak suka, kita jangan sampai mengerjakan yang Rasulullah larang gitu. Kemudian akhlak kepada ibu bapak bagaimana? Kita harus berbakti kepada ibu bapak kita, gitu. Terus yang berikutnya akhlak kepada yang lebih tua. Kepada yang lebih tua kita harus hormati, baik itu tua ilmunya atau tua umurnya atau tua jabatannya. Nah, kita harus hormati kepada mereka. Nah, kemudian kita harus menghargai teman sejawat, baik itu umurnya sepadan dengan kita atau kedudukannya sama-sama pegawai misalnya gitu. Nah, itu kita harus saling menghargai itu gitu. Nah, kemudian kepada yang lebih muda itu kita harus menyayangi kepada yang lebih muda gitu. Kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih muda kita harus membimbingnya, memberitahu ini yang benar, ini yang salah gitu. Nah, itu. Kemudian kepada alam lingkungan hidup kita harus memelihara, harus menjaga ekosistem di sekitar kita. Jadi kalau kita punya piaraan, hendaknya kasih makan. Kalau kita punya tanaman, hendaknya disiram, dipupuk. Nah, itu akhlak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini hanya 3 saja akhlak itu. Yang pertama yaitu ikhlas. Jadi kita melakukan segala sesuatu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada riya sedikit pun. Kita tidak mengharapkan dari pandangan orang itu kita mendapat pujian, tidak. Atau kalau kita baca Quran dengan nada yang baik, itu kita tidak mengharapkan sum'ah atau pujian orang dari mereka mendengar suara kita, tidak. Jadi kita semata-mata kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua dari akhlak itu apa? Rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Jadi kalau kita punya ilmu, kita juga tidak sombong, kita tidak congkak gitu ya. Atau kalau kita kaya juga kita tidak sombong gitu ya. Meskipun ilmu dan kekayaan atau jabatan itu berpotensi untuk membuat seseorang jadi sombong, tapi orang yang mempunyai ciri-ciri kesalehan, maka dia apapun yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai orang pintar, dia sebagai orang kaya, dia sebagai orang pangkat, dia tetap tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Nah, itu akhlak yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jujur, tidak dusta. Jadi apapun yang diamanatkan kepada dia, dia selalu menjaga amanat itu. Dia tidak mau dusta, dia tidak mau tidak mau mengkhianati amanat itu. Itu akhlak. Jadi ada 3 itu akhlaknya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan taufik dan hidayahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.